Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa usalli wa usallimu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita kembali belajar bersama mengenai akidah, terkhusus mengenai seperti apa akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tentunya dari tulisan murid beliau yaitu Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala di dalam bukunya ini yaitu Syarhus Sunnah, akan kita pahami ya dari penjelasan Imam Muzani rahimahullah ta'ala, maka kita akan mendapatkan informasi bagaimana akidah Imam Syafi'i, karena beliau adalah murid langsung dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sekarang kita akan membahas pada poin mengenai wal Qur'anu kalamullah azza wa jalla wa min ladunhu wa laysa bimakhluqin fayabidu. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Wa min ladunhu, dan Al-Quran ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa bimakhluqin fayabidu, dan Al-Quran ini bukanlah makhluk yang fana, yang musnah, yang akan musnah. Artinya setiap makhluk musnah atau akan binasa. Tapi kalau Al-Quran ini bukan makhluk yang akan binasa. Ini adalah poin yang paling penting untuk dibahas di sini dari seluruh kitab ini. Kenapa? Karena di awal pertemuan sudah kita jelaskan bagaimana proses terbentuknya, tertulisnya buku Syarhus Sunnah ini yang ditulis oleh Imam Muzani rahimahullah ta'ala. Di mana latar belakangnya ketika itu tersebar berita bahwa Imam Muzani rahimahullah ta'ala berdasarkan isu yang tersebar, beliau tertuduh mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, oleh karena itu beberapa orang menemui beliau meminta klarifikasi dan tabayun untuk meminta penjelasan apakah benar beliau ini mengatakan demikian, bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, sehingga beliau menjawabnya dengan menulis satu buku ini, dan di antara isi bukunya adalah ya ini, wal Qur'anu kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah min ladunhu, dan Al-Quran itu dari sisi Allah. Wa laysa bimakhluqin fayabidu, dan Al-Quran itu bukanlah makhluk yang akan binasa. Ini sangat tegas sekali bagaimana beliau menjawab tuduhan yang tadi yang diarahkan ke beliau, ke Imam Muzani, bahwa beliau itu tertuduh, bahkan tersebar isu di mana-mana beliau mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Tapi beliau membantahnya dengan perkataan ini, sekaligus menulis buku Syarhus Sunnah ini dan menjelaskan mengenai keyakinan beliau dan keyakinan Imam Syafi'i terhadap beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus dibahas kalamullah ini, makhluk atau tidak? Karena kalau kita coba menelaah sejarah umat Islam tentunya, kita tidak mungkin bisa melewatkan begitu saja peristiwa besar ini. Jadi ini adalah satu peristiwa yang sangat besar dan terjadi dan tercatat di sejarah Islam. Di masa Khalifah Al-Abbasiyah, tepatnya adalah di kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, di masa beliau ini terjadilah pertama sekali fitnah ini, peristiwa ini.
sebelumnya perlu kita jelaskan sedikit bahwa Al-Ma'mun ini sebagai khalifah, sebagai pimpinan di masa itu, beliau ini memang salah satu khalifah di antara khalifah-khalifah yang lain yang termasuk mencintai ilmu, sehingga ilmu-ilmu yang dikumpulkan di masa beliau atau yang dibahas, dipelajari di masa beliau itu tidak ada filternya lagi. Kalau di zaman beberapa khalifah sebelumnya itu mereka sangat sangat jeli mengenai ilmu apa yang boleh dan ilmu apa yang tidak. Bahkan beberapa ulama sebelumnya itu seperti Imam Syafi'i itu mengharamkan untuk mempelajari ilmu filsafat. Nah, di masa beliau ini, di masa Al-Ma'mun ini, beliau itu pengen ilmu itu dibebaskan berkembang. Jadi bahkan di masa beliau ini terjadinya penerjemahan buku-buku filsafat Yunani, sehingga tidak bisa lagi terfilter, tidak bisa lagi tersaring mana yang benar, mana yang tidak, atau mana yang bagus, mana yang buruk. Nah, sehingga buku-buku filsafat ini pun akan menjamur dan merasuki ilmu-ilmu agama. Sehingga seharusnya ilmu filsafat ini hanya untuk untuk dibahas mengenai ilmu dunia saja. Misalnya ilmu pembangunan, bagaimana cara menemukan beberapa rumusan, tapi itu untuk dunia. Karena beliau Al-Ma'mun ini melihat memang perkembangan Barat ketika itu, Yunani itu beliau mengagumi bagaimana mereka mengembangkan ilmu mereka, sehingga Al-Ma'mun pengen Islam juga memiliki peranan dalam pembangunan secara materi duniawi. Nah, oleh karena itu beliau memerintahkan untuk diterjemahkan buku-buku filsafat. Namun yang jadi masalah besar adalah ketika buku-buku filsafat ini bercampur dengan ilmu-ilmu agama, sehingga terjadilah kerancuan dalam berakidah. Jadi hingga ilmu-ilmu filsafat ini juga akan mempengaruhi akidah. Maka masuk ke ranah ini sampai masalah Al-Quran makhluk atau bukan itu pun sudah terjadi di pertama sekalinya di masa Al-Ma'mun ini. Padahal masa-masa sebelumnya, masa Nabi, di masa Khulafaur Rasyidin ini tidak pernah dibahas sama sekali. Apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Jadi sehingga di masa Al-Ma'mun ini beliau itu memiliki salah seorang menteri yang beliau ini adalah akidahnya adalah akidah Mu'tazilah. Dan mereka meyakini kalau Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Tentunya itu tadi pengaruh filsafat tadi. Karena ada satu syubhat yang mengatakan, yaitu dari Yohanes Ad-Dimashqi. Yohanes ini adalah seorang Katolik aslinya. Beliau itu memang terkenal salah satu orang yang pintar di masa itu, dan dia menyebarkan syubhatnya di mana beliau mengatakan kalau seandainya Al-Quran itu bukan makhluk, maka Al-Quran itu adalah azali katanya. Berarti sama dengan Nabi Isa. Berarti Al-Quran itu sama dengan Nabi Isa, di mana Nabi Isa adalah azali, karena Nabi Isa itu adalah kalimat Allah. Kemudian kalau seandainya makhluk, maka Al-Quran itu munfasil, terpisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti makhluk-makhluk yang lain. Jadi dari cara berpikir seperti inilah mulai teracuni sebagian kaum muslimin, sehingga mereka tertarik untuk membahas ini, sehingga mereka memutuskan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, karena di antara kalangan atau pembesar-pembesar khalifah saat itu, artinya orang-orang kepercayaannya, itu termasuk berpikiran atau berkeyakinan seperti itu, bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, sehingga
Al-Ma'mun ini mewajibkan semua orang untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Bahkan beliau, Al-Ma'mun ini mengancam, bahkan menghukum, memenjarakan siapa yang tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Nah, tentunya tidak semua orang menerima hal itu. Akhirnya di antara para ulama, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, beliau secara tegas mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Sehingga beliau itu disiksa, dihukum, dipenjara. Dan ini, fitnah ini bertahun-tahun lamanya, sejak tahun 218 Hijriyah, dimulai sejak Khalifah Al-Ma'mun, kemudian terus berlanjut sampai 15 tahun lamanya. Sehingga melewati bahkan berganti-ganti khalifah. Setelah itu, setelah Al-Ma'mun, kemudian Khalifah Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wasiq, kemudian terakhir adalah Al-Mutawakkil. Khalifah Al-Mutawakkil inilah yang menghentikan fitnah ini. Artinya, beliau tidak mau lagi fitnah ini dibahas terus-menerus. Jadi, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana fitnah ini terus berlanjut selama bertahun-tahun? Bagaimana orang-orang Mu'tazilah ketika itu meyakinkan khalifah agar siapa yang mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk maka akan disiksa dan dipenjara. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika di masa Al-Mu'tasim, beliau itu disiksa, dicambuk, kemudian bahkan ada para ulama di antara yang mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, itu banyak yang melarikan diri, banyak yang ketakutan, ada yang meninggal karena tidak kuat disiksa. Tapi itulah keyakinan mereka. Bahkan ada yang tauriyah. Ada yang tauriyah, artinya dia hatinya yakin bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan makhluk. Tapi ketika melihat cobaan yang begitu berat, siksaan yang begitu berat yang mereka alami, siapa yang mengatakan Al-Quran itu adalah bukan makhluk maka akan disiksa. Maka beliau dengan mengucapkan itu, ya dengan terpaksa dia mengucapkan itu, tapi hatinya tetap berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Sampai satu ketika di masa Al-Mu'tasim billah, khalifah setelah Al-Ma'mun, ketika dia duduk di kursinya, kemudian ketika itu didatangkanlah Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, kemudian beliau mengatakan, wahai Ahmad, berbicaralah, jangan takut. Kemudian Ahmad bin Hanbal mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku tidak takut siapapun dan aku tidak pernah merasa takut sedikit pun dalam hatiku. Kemudian Al-Mu'tasim mengatakan kepada Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, apa pendapatmu tentang Al-Quran? Kemudian Ahmad bin Hanbal mengatakan, kalamullah qadimun ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Wa qala ta'ala, beliau mengatakan, dalilnya adalah, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Jika salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar firman Allah, kalam Allah. Kemudian Mu'tasim mengatakan, selain itu ada nggak dalil yang lain? Kemudian Imam Ahmad mengatakan, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Walam yakul Rahman khalaqal Qur'an. Dari sini Imam Ahmad menjelaskan bahwa Allah mengatakan 'allamal Qur'an, bukan khalaqal Qur'an. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan,
Yasin wal Qur'anil Hakim. Al-Quran itu adalah hakim. Dan Allah tidak mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, dengan pernyataan ini justru membuat Khalifah Al-Mu'tasim ketika itu makin marah. Sehingga dia memerintahkan untuk memenjarakan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sampai berhari-hari kemudian bertahun-tahun bahkan terjadi, dia dipanggil, kemudian diproses, dihukum, disiksa, bahkan dicambuk berkali-kali. Dan fitnah ini terus menerus bertahun-tahun, selama 15 tahun. Kemudian setelah Al-Mu'tasim muncullah khalifah berikutnya, yaitu Al-Wasiq Billah. Kemudian setelah itu muncullah khalifah pengganti Al-Wasiq, yaitu Al-Mutawakkil Billah. Nah, Al-Mutawakkil ini adalah salah satu khalifah yang tidak mau ribut lagi dengan apakah Al-Quran itu makhluk atau tidak. Jadi beliau berinisiatif untuk menghentikan pembahasan ini, tidak ada, karena beliau tidak ingin lagi ada perpecahan di antara kaum muslimin. Jadi sehingga beliau memutuskan untuk menghentikan pembahasan apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tadi menjelaskan dan mendengarkan peristiwa ini, dan ini akan terus dibaca siapapun ketika dia membaca sejarah umat Islam, terkhusus di masa Khilafah Abbasiyah. Dan ini tidak akan mungkin bisa terlewatkan begitu saja. Nah, dari sini alhamdulillah memang di saat ini tidak ada lagi ya yang mempermasalahkan tidak ada lagi yang meributkan gitu. Nah, tapi ya kita mau tidak mau harus sampaikan sejarah ini, karena ini peristiwa yang sangat besar yang terjadi di sejarah umat Islam. Dan tentunya selain membahas mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian kita juga akan mengetahui bahwa inilah akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam menyikapi Al-Quran itu makhluk atau bukan. Karena murid beliau langsung yang mengatakan demikian. Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini akan dijelaskan bahwa wal Qur'anu kalamullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Mujani rahimahullah taala, berdasarkan penjelasan Syekh Abdul Razak hafidhahullah ta'ala, beliau mengatakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengenai Al-Quran, apakah makhluk atau tidak, yaitu Al-Quran adalah kalamullah takallama bihi subhanahu wa ta'ala haqiqatan. Al-Quran adalah kalamullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Al-Quran dengan sebenarnya, dengan hakikatnya. Wa annahu munazzalun minhu subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran ini turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan wa min ladunhu, ay takallama bihi subhanahu wa ta'ala ibtida'an biharfin wa sautin. Jadi Al-Quran ini adalah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan huruf dan suara. Wa sami'ahu minhu Jibril alaihi salam mubasyaratan. Dan Jibril mendengarkan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran itu diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa sami'ahu rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Jibril ba'da dzalik. Kemudian Rasulullah SAW mendengarkan langsung juga dari Jibril alaihissalam Al-Quran itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi Jibril mengucapkan Al-Quran itu kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi mendengarkannya. Kemudian wasami'ahu sahabah min Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat juga mendengarkan langsung
Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah SAW. Dan dalilnya adalah sebagaimana Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar turun dari Tuhan sekalian alam. Nazala bihi ruhul amin. Dan Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril, ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Kemudian dibacakan ke dalam hatimu agar dia masuk ke dalam hatimu agar engkau menjadi termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Artinya menyampaikan Al-Quran itu. Wa qawluhu wa laysa bimakhluqin. Kemudian Al-Quran ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, Al-Quran ini tidaklah makhluk. Al-Quran ini bukan makhluk. Hadhil jumlah qarraraha salaf inda dhuhuri bid'ati tajahum. Tentunya ketika di masa-masa terjadinya peristiwa fitnah Al-Quran, bahwa di masa Al-Ma'mun, kemudian di masa Al-Mu'tasim, di masa Al-Wasiq, terjadinya fitnah untuk mewajibkan orang agar mengucapkan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Kemudian para salafus soleh, para ulama ahlu sunnah wal jamaah ketika itu menolak untuk mengatakan demikian. Jadi mereka tetap menegaskan, membacakan, meyakini bahwa Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Mereka mengatakan innal Qur'ana, ketika orang Mu'tazilah dan Jahmiyah mengatakan innal Qur'ana makhlukun wa idafatul kalami lahu subhanahu wa ta'ala innama hiya idafatu makhluqin ila khaliqih. Jadi di mana orang Mu'tazilah dan orang Jahmiyah yang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk, mereka beralasan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, dan ketika Al-Quran itu diidhafahkan, disambungkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya urutan kalimatnya kalamullah, itu maksudnya adalah idhafatu makhluqin ila khaliqihi. Jadi itu adalah antara mudhaf dan mudhaf ilaih, atau susunan kata yang sebelumnya adalah makhluk dan setelahnya adalah khaliq, penciptanya. Ini adalah keyakinan orang Mu'tazilah dan orang Jahmiyah. Namun sebagai ahlu sunnah wal jamaah, para ulama ketika itu, para ulama ahlu sunnah dengan tegas meyakini bahwa Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Tentunya tujuannya apa? Kalau seandainya mereka, misalnya Imam Ahmad diantaranya adalah demi menyelamatkan diri agar tidak disiksa, bisa saja, karena itu terpaksa. Karena itu terpaksa, kalau tidak mengucapkan, mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, maka akan disiksa, dipenjara, dihukum. Bahkan ada yang mati. Mungkin itu adalah sebagai udzur. Tapi kalau semuanya mengatakan itu adalah dia ma'dzur, atau dia dia terpaksa mengatakan itu, dia tetap hatinya yakin bahwa Al-Quran itu adalah bukan makhluk, maka sampai sekarang ini akan sampai kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Karena semua orang, semua ulama mengatakan dia terpaksa gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya semua ulama mengatakan demikian, oh, saya terpaksa kalau enggak mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, maka akan dibunuh, disiksa, dipenjara. Jadi alhamdulillah, dengan adanya fitnah ini, maka Allah munculkan pembela-pembela kebenaran. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau dengan tegas, meskipun disiksa, dipenjara, dia tidak peduli. Dia tetap mengatakan Al-Quran itu adalah bukan makhluk.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa ini kita akan memahami bahwa bagaimana salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Ahmad, dengan keyakinannya bahwa Al-Quran itu adalah bukan makhluk, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, tentunya dia punya profil atau punya track record ya, sudah sangat teruji gitu, artinya dalam membela kebenaran. Nah, dalam kita ketahui bahwa Imam Ahmad ketika berada di posisi ini yang mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, Al-Quran adalah kalamullah, kemudian tentunya dia punya lawan yang berseberangan dengan pendapat dia, yaitu para kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah dan beberapa kelompok lainnya. Mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, di mana mereka sekarang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk? Mana karya mereka? Mana bukti mereka di atas? Kalau mereka misalnya benar, mana bukti mereka bahwa mereka itu benar? Tapi lihatlah bahwa Imam Ahmad, dia diakui sebagai seorang alim, seorang ahli ilmu, salah seorang ulama, dan dia punya karya yaitu Musnad Ahmad bin Hanbal, dan ini adalah salah satu kitab hadis yaitu yang 9, namanya Kutubut Tis'ah. Tentunya lawan-lawannya seperti menteri-menteri yang ada saat itu, orang kelompok Mu'tazilah, mereka di mana? Mana karya mereka? Mana bukti mereka bahwa mereka itu adalah benar? Nah, jadi sampai detik ini justru mereka itu tenggelam semua, tidak kelihatan jejaknya gitu. Ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya tentunya, meskipun cobaan ini berat bagi Ahlussunnah wal Jamaah, tapi alhamdulillah untuk membuktikan bahwa kebenaran itu memang terkadang harus melewati proses yang sangat berat untuk disampaikan. Meskipun nyawa ancamannya, tapi alhamdulillah ada yang berkorban untuk itu. Dan kita bisa memahaminya, kemudian bisa mengetahuinya. Di zaman saat ini juga kita akan semakin jelas bagi kita mana yang benar dan mana yang batil. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika kita mendengarkan kisah-kisah seperti ini, ya itu bukan kisah yang kisah hayalan gitu. Tapi ini adalah kisah nyata yang ada dan tertulis dan diakui oleh ahli sejarah. Artinya apa? Setiap kita ingin mendalami sejarah, misalnya kita belajar tarikh, belajar sejarah Islam, tentunya dimulai dari sejarah Nabi SAW, kemudian sejarah para sahabat, sejarah Khalifah Umayyah, kemudian berlanjut Khalifah Abbasiyah. Nah, di sini akan kita temukan sejarah ini. Nah, di masa Khilafah Abbasiyah ini akan kita temukan peristiwa ini. Dan itu tidak mungkin dihapus begitu saja gitu. Tidak mungkin dilewatkan begitu saja. Jadi Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan wa min ladunhu ay al-kalamu bada'a minhu subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang mengucapkannya langsung. Wa Jibril, kemudian Jibril sebagai perantara menyampaikannya kepada Nabi SAW. Demikian juga Nabi SAW sebagai perantara untuk menyampaikan kepada kita. Karena tugas Nabi adalah untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Jadi tugas Rasul itu hanya menyampaikan dengan jelas. Kemudian walaysa bimakhluqin fayabidu. Dan Al-Quran itu tidak makhluk, bukan makhluk. Fayabidu. Karena makhluk itu adalah sifatnya binasa, hilang. Fal makhluqatu kulluha tabid. Semua makhluk itu
binasa. Wa ammal Qur'anu falaysa bimakhluq. Adapun Al-Qur'an itu bukan makhluk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala yarfa'ul Qur'ana minas suduri wa minas sutur. Fala yajidun nasu minhu syai'an fi sudurihim wala fi masahifihim. Jadi oleh karena itu Al-Qur'an itu bisa saja Allah angkat dari hati setiap orang maupun dari mushaf-mushaf yang ada. Jadi kembali kita tegaskan, kita ulangi bahwa Imam Muzani rahimahullah ta'ala sebagaimana yang kita jelaskan di awal bahwa ketika beliau menulis bukunya ini, Syarhus Sunnah ini, beliau itu tertuduh karena tersebarnya isu yang mengatakan bahwa beliau mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi beliau membantah bahwa isu yang tersebar itu tidak benar, bahwa itu hanya fitnah belaka. Artinya ketika itu tersebar pasti ada orang yang memfitnah beliau. Atau isu yang lain, ya. Jadi di masa beliau itu, kenapa beliau menulis buku ini tadi, beliau itu tertuduh juga, beliau itu termasuk waqifah. Termasuk waqifah itu maksud adalah orang yang netral. Jadi di masa terjadinya fitnah Al-Quran ini, ada beberapa kubu gitu. Jadi antaranya ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Kemudian ada yang kedua yang mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Kemudian ada yang di tengah. Yang di tengah namanya waqifah, artinya netral. Tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk dan tidak mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Jadi ada waqifah. Nah, waqifah pun ketika dia netral itu artinya dia ragu. Artinya dia ragu. Ketika dia tidak mau mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, berarti dia ragu. Ragu bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Dia ragu bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Dia meragukan hal itu kalau dia netral. Artinya kalau dia nggak mau ribut dengan siapapun, bukan masalah seperti itu gitu. Jadi masalahnya bukan hanya sebatas dia nggak mau ikut campur. Tapi ini adalah masalah keyakinan, harus tegas. Keyakinan ini harus tegas, akidah ini harus tegas. Tidak ada istilah namanya netral di sini. Katakan yang sebenarnya, kalian itu berposisi di mana? Al-Quran mengatakan Al-Quran itu makhluk atau bukan? Tidak ada istilah netral. Tapi di saat itu ada kubu yang netral. Yang kubu yang netral ini, yang tidak mau terlibat ini juga bukan dikategorikan Ahlus Sunnah. Sehingga beliau itu juga tertuduh, Imam Muzani rahimahullah ta'ala tertuduh. Ada yang mengatakan beliau itu termasuk orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kemudian di tempat yang lain beliau juga tertuduh, beliau termasuk orang yang netral, orang waqifah. Sehingga beliau perlu menjelaskan akidahnya mengenai Al-Quran ini. Bahwa beliau meyakini Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Kemudian beliau menjelaskan madhabnya bahwa madhab Ahlus-Sunnah wal Jamaah liyadfa'a an nafsi hadhihi tuhmah wa liyubayyin al-haqq liman talabah. Sehingga beliau menjelaskan, beliau mengatakan tadi walaysa bimakhluqin. Al-Qur'an itu bukanlah makhluk. Jadi sebagian ulama ketika itu tidak mau sebenarnya memperdalam, terlalu berlarut-larut dalam masalah ini, sebagian ulama. Karena fitnah tadi, cobaan yang begitu berat. Ya, kalau kita saat ini kan, di saat ini kan tidak ada lagi fitnah ini. Artinya tidak ada yang mengancam, tidak ada yang menghukum kalau mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi sebagian ulama ketika itu ada yang tidak mau ikut campur gitu. Ya, kalau dia mengatakan makhluk, kalau dia mengatakan tidak makhluk, justru dia nyawanya akan terancam gitu. Ya, kalau misalnya kuat dia, fisiknya, imannya, ya monggo gitu.
Tapi ada orang kan belum tentu demikian. Ada yang dia secara keyakinan yakin sekali bahwa Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Tapi secara fisik nggak kuat, nggak sanggup menerima siksaan yang diberikan oleh pemerintah saat itu, diberikan oleh pihak khalifah saat itu. Sehingga ada yang bersikap netral tadi. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sedikit penjelasan mengenai fitnah dan sejarah besar ini, dan tentunya kita berharap semoga fitnah ini tidak pernah terulang lagi dan terhenti cukup sampai di masa itu, yaitu selama sekitar 15 tahun lamanya, tepatnya di masa 3 khalifah, dan khalifah yang berikutnya yaitu Mutawakkil itu adalah beliau alhamdulillah dengan tentunya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, beliau memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah itu. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Imam Muzani rahimahullah taala mengatakan, wa kalimatullahi wa qudratullahi wa na'atuhu wa sifatuhu kalimatun ghairu makhluqatin. Jadi kalimat Allah, setiap kalimat Allah, kemudian kekuasaan Allah, kemudian sifat-sifat Allah, kamilatun ghairu makhluqat, itu semuanya sempurna dan bukan makhluk. Daimatun azaliyat, dan abadi selamanya. Walaysat bimuhdatsatin fatabit, dan bukan sesuatu yang baru yang akan binasa. Wala kana rabbuna naqisan fayazid, dan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki sifat kekurangan dan juga tidak ada istilah bertambah. Jallat sifatuhu an syubahi sifatil makhluqin, dan sifat-sifat Allah maha mulia dari perbandingan dengan sifat-sifat makhluk. Wa qasirat anhu fitanul wasifin, dan akal-akal orang yang mencoba menyamakan, membandingkan sifat-sifat Allah dan makhluknya itu adalah sangat dangkal sekali. Qaribun bil ijabah, dan Allah itu maha dekat untuk menjawab, untuk mengabulkan inda su'al, mengabulkan permintaan. Ba'idun bit ta'azzuzi la yunal, dan Allah itu jauh dan maha tinggi, la yunal, tidak bisa didapatkan. Alin ala arsyih, dan Allah maha tinggi di atas arasy-Nya. Ba'inun min khalqihi, dan terpisah dari makhluknya. Mawjudun wa laysa bima'dubin wala bimafqudin, dan Allah itu ada dan bukan kosong, dan juga artinya abstrak. Jadi abstrak itu enggak hanya hayalan. Ya, Allah itu benar-benar ada. Nah, ini adalah beberapa kalimat yang dijelaskan Imam Muzani bagaimana sikap beliau terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya beliau menjelaskan bagaimana akidahnya mengenai Al-Qur'an kalamullah. Kemudian beliau menjelaskan bahwa kalimat Allah dan kekuasaan Allah dan sifat-sifat Allah ini semuanya adalah sempurna dan bukan makhluk juga. Ketika beliau mengatakan kalimatullah, tentunya kalimatullah ini ada dua. Ada namanya kalimatuhu al-kauniyah al-qadariyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya perintah Allah itu apabila beliau menginginkan sesuatu, maka beliau mengatakan kun, maka jadilah. Ini adalah kekuasaan Allah
yang beliau ucapkan, ketika Allah ucapkan maka akan terjadi. Maka ini namanya kauniyah qadariyah. Memang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan tidak ada yang mungkin dan tidak mungkin ada orang yang bisa menghalangi dan menghentikannya. Ketika Allah menginginkan terjadi, maka terjadi. Ini namanya kauniyah qadariyah. Kemudian ada namanya syar'iyah diniyah. Ada namanya kalimat Allah syar'iyah diniyah. Nah, tentunya kalimat syar'iyah ini maksudnya adalah setiap perintah Allah, setiap ucapan Allah yang mengandung hal-hal yang baik seperti ketaatan, seperti Allah memerintahkan kebaikan, kemudian seperti Allah melarang keburukan. Tentunya Al-Quran secara sempurna, secara keseluruhan itu adalah kalimat Allah syar'iyah. Jadi bukan seperti halnya misalnya penciptaan langit, penciptaan bumi, kemudian seperti misalnya ada orang melakukan keburukan, kemaksiatan, itu kan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika misalnya syariah tadi itu sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang Allah ridhoi, seperti penciptaan langit dan bumi, seperti penciptaan manusia untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Itu semuanya adalah namanya kalimat syar'iyah. Jadi ketika Allah mengatakan itu di dalam Al-Quran, semuanya secara global itu adalah syar'iyah. Karena Allah cintai, karena Allah ridhoi. Namun ketika misalnya orang bermaksiat kepadanya, ada orang membunuh, mencuri, itu adalah perbuatan yang tidak disukai Allah. Tapi itu semuanya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sederhananya adalah semua yang terjadi dari awal penciptaan langit dan bumi sampai hari kiamat itu kan tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian termasuk kejadian misalnya ada orang mencuri, merampok, membunuh, itu semuanya tertulis. Tentunya ketika itu terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak mencintai itu, tidak menyukai itu terjadi. Nah, itu namanya kauniyah qadariyah. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan wa qudratullahi wa na'tullahi wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqat. Demikian juga kudrat Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna, di mana Allah mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi setiap apa yang dikehendaki Allah itu pasti akan terjadi. Dan setiap yang Allah kehendaki tidak mungkin ada yang bisa menghalangi. Tidak mungkin ada yang bisa menghentikan. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqat. Sifat Allah itu maha sempurna dan bukan makhluk. Beliau menegaskan sekali lagi bahwa sifat Allah itu tidak makhluk. Karena didasari tadi peristiwa besar tadi, yaitu latar belakang karena adanya fitnah khalqul Quran, bahwa ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Maka beliau menegaskan bahwa sifat Allah itu bukan makhluk. Jadi sifat Allah itu adalah sempurna dan bukan makhluk. Beliau dari sini menjelaskan bagaimana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam membicarakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha sempurna. Tentunya dan pernyataan seperti ini akan tetap akan ada saja yang membantahnya, yang tidak setuju seperti itu.
Dan ini dibuktikan dengan adanya beberapa kelompok-kelompok yang ada di lingkungan umat Islam. Nah, apalagi di zaman ketika itu. Bahkan Al-Mu'tazilah, karena mereka begitu dekatnya dengan pemerintah, bisa terlalu mudah gitu mempengaruhi pemerintah ketika itu, khalifah ketika itu, untuk menghukum, memenjarakan, menyiksa siapapun yang berbeda pendapat dengan mereka, berbeda keyakinan dengan mereka. Nah, jadi begitulah yang terjadi adanya. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala menjelaskan bagaimana akidahnya dan akidah gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Karena beliau ini tentunya belajar langsung dari Imam Syafi'i, gurunya. Bagaimana Imam Syafi'i mengajarkan akidah dengan dia, ya tentunya itulah yang disampaikannya kepada murid-muridnya, tentunya dengan menulis buku ini. Dan alhamdulillah kita bisa membacanya saat ini. Kemudian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu beliau jelaskan daimatun azaliyat. Daimatun azaliyat. Daimat itu artinya tidak akan musnah. Azaliyat itu tidak ada yang mendahulinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwal awwal wal akhir. Allah itu pertama dan terakhir. Walaysat bimuhdatsatin fatabid, dan sifat-sifat Allah itu bukanlah hal yang baru, hal yang diciptakan, maka setiap yang diciptakan itu adalah akan punah, akan binasa, akan musnah. Sebagaimana halnya manusia ini adalah makhluk yang akan punah, yang akan binasa, yang akan musnah. Sebagaimana firman Allah menjelaskan dalam Al-Quran, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi manusia, hal ata 'alal insani, tidakkah sudah datang kepada manusia ketika hinum minad dahri, ketika suatu masa, lam yakun syai'an madhkura, manusia itu belum ada sama sekali. Dan sifat Allah bertentangan dengan manusia, sifat manusia yang akan binasa. Jadi sifat Allah itu bukanlah seperti halnya manusia, makhluk yang tidak ada sebelumnya kemudian ada. Tapi sifat Allah itu tidak ada yang mendahuluinya. Beda dengan manusia, manusia diciptakan setelah adanya langit dan bumi, setelah adanya surga, setelah adanya jin, setelah adanya malaikat. Itu bedanya makhluk dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk diciptakan dari tidak ada, tapi kalau Allah itu tidak ada sebelumnya. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan wala kana rabbuna naqisan fayazidu, dan ini insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya, bagaimana kelanjutan penjelasan sifat-sifat Allah di penjelasan Imam Muzani dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Sekian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian siaran dari channel Pendidikan dan Dakwah dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel Pendidikan dan Dakwah dipancar luaskan langsung dari Pondok